Ya, lot yang digunakan ya gampang saja. Lot yang digunakan gampang saja. Ya, 10 dibagi 1000 biar lebih gampang. Ya, 10 dibagi 1000. 0,001. 0,001. Ini yang terkadang kita lupa menentukan money manajemennya. Ya, yang dilihat hanyalah modal. Modal 500, lotnya 0,5, 0,3. Ya, ini yang karena enggak tahu. Kalau enggak tahu ya wajar. Nah, kalau sudah tahu maka harus dibenahi manajemen eh, lotnya harus dibenahi. Contoh kembali, saya coba untuk diilustrasikan yang lebih jelas. Contoh tadi kita menggunakan modal 1000. Ya, kalau kita menggunakan persentase 1%, berarti lotnya 0,01. Kalau kita menggunakan persentase 2%, maka lotnya adalah 0, berapa tadi ya? Sekarang kalau 0, kalau 2%, berarti 20 dibagi 1000. Ya, 0,02. Kenapa kecil sekali? Karena kita mencari yang aman, mencari keamanan. Diingat, bisnis trading ini bukan untuk kita cepat kaya, bukan untuk kita cepat profit, ya, cepat profit banyak. Karena ini investasi. Investasi ya harian boleh, mingguan boleh. Yang bisa menjadi ladang penghasilan kita secara terus-menerus, bukan hanya 1 hari, 2 hari, seminggu, dua minggu. Maka perhatikan, ya, perhatikan lot ini yang paling penting. Bisa 2%, 3%, 4%, 5% bahkan 0,05. Ada juga kita bisa menggunakan sistem ketahanan. Ketahanan 50.000 kalau di emas ya, 50.000, 20.000, 10.000, kemudian 5.000. Kalau nanti sudah bisa enggak apa-apa ya. Ya, kalau sudah pinter lotnya dinaikkan ya boleh-boleh saja. Sebelum kita memahami semuanya, maka ikutilah trading yang sehat. Sehingga kalau lotnya 1000 kita gunakan ketahanan yang berapa? 5.000 boleh, 2.000 boleh. Tentu kalau tengah-tengah ya ini 20.000, ini tengah-tengah. Trading kita adalah trading jangka pendek, day trading 1 hari clear. Sehingga kalau 20.000 lot yang kita gunakan adalah, ya, lot yang kita gunakan adalah 1000 dibagi 20.000. Ya, 0,05. Setara dengan 5%. 0,05. Ini adalah lot maksimum kita. Jadi lot maksimum ini kalau 1 kali digunakan salah cut loss. Bukan salah ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ya, ini bisa dibagi menjadi beberapa. 0,01, 0,01, 0,01 sebanyak 5 kali. Kalau kita menggunakan 0,01 dipecah. Ya, kenapa kecil sekali? Sekali lagi kita berpikirnya adalah trading yang sehat. Kalau kita ingin profit yang banyak, maka yang rasional, yang ideal, naikkan modal. Karena bisnis, ya, bisnis itu kalau pengen potensinya banyak, ya naikkan modalnya, bukan resikonya dinaikkan. Itu yang realistis, yang betul-betul kita berpikirnya adalah bisnis. Nah, beda kalau kita mikirnya judi, mikirnya spekulasi. Togel itu pasangnya 1000, dapatnya 4 juta. Nah, ini kan pengalinya sangat jauh sekali. Ini perjudian. Jadi potensinya atau peluangnya diberikan angan-angan yang luar biasa. Tapi berapa persen yang bisa berhasil? Tetapi kalau kita kembali pada trading, memang kecil, tapi dari sekian ini banyak sekali di luar sana yang berhasil dengan baik.
Ya, kembali ke bisnis, kalau kita berpikir banyak, kalau kita bisa berpikir jauh lebih dalam di sana daripada kita investasi di deposito, tentu jauh lebih besaran di trading. Trading itu kalau cuma 1%, ini mudah sekali. 1% ini kalau 1 bulan sudah 20%, bayangkan. 1 bulan 20%. Investasi mana yang 1 bulan bisa 20% ya? Kecuali investasi bodong ya. Kalau bodong bisa berkeliaran di dunia maya sana menawarkan investasi dengan reward, dengan profit biasanya 20%, 30% per bulan. Tapi 1 bulan, 2 bulan selesai. Minggat, kabur orangnya. Oke, kembali ke money management lagi. Tadi modal 1.000, kita menggunakan ketahanan 20.000. Nah, ketahanan 20.000 ini saya gunakan, saya ambil tengah, karena di emas itu pergerakan ekstrimnya sekitar 13.000 ya satu hari. Dan ini kalau kita menerapkan money management sangat tidak mungkin MC satu hari. Ya, karena sudah diukur, lotnya sudah diukur. Lotnya sudah diukur, ketahanan sudah diukur. Kemudian tiap transaksi ya, tiap transaksi ini ada batas kerugian. Ya, tiap transaksi ada batas kerugian. Berapa batas kerugian tiap transaksi? Ya, kita bisa dengan 1-5%, kita bisa dengan 400 hingga 400 pip. Kita juga bisa lakukan dengan support resisten terdekat. Nah, biasanya support resisten terdekat ini tidak beda jauh dari 400 hingga 500 ini. Sehingga kalau lotnya misalkan terbesar 0,05 pun, kalau batasan kita 500 pip, maka hanya rugi $25 saja. Ini sudah menjadi batasan maksimum kita. Sehingga kalau lotnya 0,05 ini sampai rugi 100, ini mbleler namanya. Ya, ini namanya sudah over. Namanya tidak mengikuti batasan kerugian. Tidak ada rencana tradingnya, sistem tradingnya kacau. Selagi kita belum bisa menata rencana trading dengan baik, menerapkan money management, menerapkan resikonya, maka selama itu pula akan profit, rugi, profit, rugi, profit, rugi, dan seterusnya, dan akan berakhir dengan rugi. Ya, karena tidak ada konsepnya tadi. Padahal sudah kita sampaikan. Batasan bisa dengan 1-2%, 1-5%, atau 500 pip, atau 400 pip. Bahkan kalau kita menyampaikan signal selalu ada buy stop misalkan. Angkanya sekian, nanti ada SL berapa. Itu sudah kita jarak maksimum adalah 500. Nah, kalau sudah lebih dari 500, bahkan lebih dari 1.000, 5.000, bukan menjadi tanggung jawab kita. Resiko tanggung penumpang sendiri. Ini yang betul-betul harus diperhatikan. Memang sepele, tetapi kenapa saya selalu menekankan pada money management, risk managementnya. Karena satu, kita sudah pengalaman panjang, ya. Kalau teman-teman mungkin baru mengenal trading, saya 2005 ini sudah trading. Sehingga bukan berarti kita lamanya, tetapi bagaimana kita banyak belajar di situ. Bagaimana kita banyak memperbaiki, koreksi diri dari semua kesalahan yang ada. Kalau salah, ya jangan terus diulangi lagi, harus dilakukan satu perbaikan. Contoh misalnya, saya kasih contoh misalnya buy 0,02. Kalau batasan kita dengan menggunakan pip, gampang 400 atau 500 pip. Maka dari visual kita akan tampak nanti. Kalau dia rugi, tinggal ngalikan 0,02 kalikan 500, berarti minusnya $10. Berarti $10 harus di cut loss atau di recovery. Lotnya misalkan 0,5, berarti kalau
maksimum kita batasi 500 pip, ya tinggal ngalikan $250. Ya, bergantung ketahanan kita. Yang terpenting lot ini bukan ngawur, lot ini bukan sembarangan kita menentukan, tetapi mengukur dari modalnya. Mengukur dari modal dan kita sudah siapkan ketahanan. Ini yang selalu diabaikan banyak teman, banyak trader, khususnya yang baru, yang pemula. Karena yang dilihat adalah yang biru-biru, yang dilihat adalah yang profit begitu, dan seterusnya. Sehingga yang dicari adalah bagaimana teknikalnya, bagaimana cara membaca yang valid tadi, bagaimana cara membaca yang akurat. Ya, kalau selalu itu yang menjadi perhatian kita, menjadi fokus kita, saya sampaikan tidak akan pernah bertahan lama. Ya, karena itu dirubah, pola pikirnya dirubah sekarang. Dirubah bagaimana supaya kita banyak belajar salah, banyak belajar salah. Salah ini kemudian kita mencoba untuk recovery. Recovery itu mencoba untuk menyelamatkan yang salah tadi. Tentu harus dengan money management yang terukur. Lotnya harus terukur. Ya, lotnya harus terukur. Ketahanan perhatikan. Jangan kurang dari 10.000 ketahanan. 10.000 ini sudah beresiko sudah sebenarnya. Ya, kalau pemula yang begini sangat rawan. Minimal 20.000. Minimal ini. Ya, kalau bisa di atas ini bagus. 50.000 bagus. Minimal 20.000. Ketahanan 20.000 itu modal kita berapa? Kemudian dibagi 20.000. Itu aja. Nanti akan ketemu lotnya. Kalau modalnya 10.000 misalkan ya. Ya, tinggal bagi dengan 20.000. Modal 10.000 itu loh, lotnya cuma 0,5. Ada yang modal cuma 1.000, lotnya 0,5. Ya, skillnya dipertanyakan, pengalamannya dipertanyakan, minta profit yang besar. Ini kira-kira mau menang sendiri atau rasional? Ya, model seperti ini. Kalau yang seperti ini bisa, yang baru-baru bisa menggunakan seperti ini, maka kalau bisa protes, yang lama, yang pengalaman bertahun-tahun, yang sudah rugi banyak, ya tentu akan protes. Akan protes, saya aja modalnya 10.000, lotnya cuma 0,5. Ini bahasa gampangnya seperti itu. Maka nanti yang menyeleksi adalah bagaimana kita mampu menyesuaikan. Yang lolos terseleksi, dia yang mampu menerapkan money management, risk management dengan baik, dan bisa mengendalikan psikologinya. Ya, kalau sudah profit sesuai dengan targetnya, selesai, tutup. Bukan masih terus-menerus haus dengan profit. Bukan terus-terusan untuk entry-entry. Kalau kita melihat candle, seterusnya akan menarik. Maka jangan terlalu lama di depan layar, di depan cat. Jangan terlalu lama di sana. Kasih jeda 1 jam atau kasih jeda sesuai dengan rencana kita. Jangan terus-terusan, nanti kalau terus-terusan kita akan terbawa oleh arus candlenya. Ya, ini terkait dengan risk management. Saya ulang tadi. Jadi gunakan ketahanan minimal 20.000. Nanti akan ketemu lotnya berapa, ya tergantung modalnya. Kemudian batasi per transaksi tadi. Per transaksi, ya batasi per transaksi 400 hingga 500 pip. Kalau di XAU ya, XAU emas. 250 hingga 350 di euro USD. Kemudian 350 hingga 400 di GU. Kenapa berbeda-beda? Karena karakter masing-masing pasangan ini berbeda. Tidak bisa disamakan. Nah, kalau kita fokus di XAU ya ini, di emas ya ini, 400 hingga 500 pip. Atau kalau menggunakan broker 4 digit ya 40 hingga 50 pip gitu aja. Jangan terlalu ruwet dengan penyebutan pipet atau apalah. Saya tahu persis sebenarnya, cuma penyebutan biar lebih gampang saya sebut aja pip ya. Ya, teman-teman sudah paham semuanya.
Jangan terlalu diperdebatkan. Intinya adalah bagaimana kita bisa membaca, bagaimana bisa profit di endingnya. Ini diingat, jangan lupa lotnya dibatasi. Kemudian kerugian juga dibatasi. Kalau ini sudah kita serapkan dengan baik, ya, apakah harus di angka ini? Tidak, nanti bisa juga dieksplor, dikembangkan. Oh, saya tidak bisa ini, saya mau space yang lebih luas. Saya batasi maksimum 1000 pip, boleh saja. Ya contoh, biar nanti tidak selalu hanya pada materi yang kita sampaikan. Kita bisa fleksibel mengikuti. Contoh misalnya, ya, saya coba untuk berikan contoh yang lebih jelas, yang masih segar, masih hangat. Ya, saya coba untuk berikan contoh gini. Oke, ini adalah kondisi ketika naik. Kondisi ketika naik, kemudian di sini ada tadi level psikologi misalnya. Level psikologi di breakout berarti berpotensi naik. Nah, kita tanpa berpikir satu ada namanya ring, yang kedua level psikologi yang di atasnya. Ya, ibaratnya begini. Jadi kita tanpa memikirkan di sini, anggap saja ini kita tidak memikirkan di sana. Yang kita lihat adalah hanya candlestick. Yang kita lihat adalah hanya candlestick. Kemudian ketika ini breakout, mindset kita langsung muncul di sana, ketemu di sana. Oh, ini berarti breakout akan lanjut naik. Anggap saja contohnya kita tidak memperhatikan yang lain, kita langsung buy di sini. Dengan dasar ada breakout di sana. Kita buy di sini. Pakai lot misalkan 0,05. Maka ketika kita entry buy atau sell, nomor satu yang harus kita pikirkan adalah di mana letak batasan kerugian. Tarik misalnya saya menarik 500 pip. Nah, berarti sekitar di sini kita membatasi kerugian di sini. SL-nya di sini. SL-nya di sini 1740,35. Atau misalkan saya tidak setuju dengan angka 500, saya ingin menggunakan apa namanya? Pip yang lebih besar, 1000 misalnya. Boleh saja. Pokoknya jangan lebih. Jangan terlalu jauh. Jangan lebih dari 2000. 1000 maksimumnya. Kita ambil di sini 1000 pip sebagai batasan maksimum saya misalkan. 1000 itu diluruskan sini. Di level sini. Maka ini adalah SL-nya di sini. Jadi menaruh SL itu bagaimana kita terbiasa, bagaimana kita bisa menahan tingkat kecemasan kita karena kita merugikan. Ya, karena tiap orang punya tingkat kecemasan berbeda-beda. Saya mungkin dengan teman-teman berbeda. Saya mungkin hanya 500. Nah, di satu sisi ada yang bisa menahan tingkat kecemasannya merugikan hingga 1000 pip, ya boleh saja. Ya, sehingga nanti kalau misalkan ini tidak tersentuh, kemudian kembali lagi, maka tetap berpotensi profit. Atau ketika dia turun tidak sampai menyentuh di sini, kita bisa lakukan recovery misalkan. Oh, ini ternyata kuat turun. Jadi saya harus ambil posisi sell misalnya begitu. Jadi kita tetap ukur kondisinya, entry-nya di mana, resikonya di mana harus dipertimbangkan, harus disiapkan biar nanti modal besar kita aman. Sehingga kalau yang paling besar, paling jauh sekalipun 1000, ya rugi kita sekitar 1000 itu. Kalau lotnya 0,01 berarti $5. $50. $50. Itu aja sudah. Dan tidak akan mungkin MC. Ya, itu kalau kita menggunakan pip ya misalkan. Atau kita menggunakan basicnya adalah support resisten terdekat atau level psikologi. Boleh saja. Ya, kita juga boleh. Contoh misalkan entry buy di situ tadi. Entry buy dengan dasar, dengan basic, ada breakout di sana. Nah, saya entry buy di situ, kemudian saya menggunakan level psikologinya atau support resistance terdekat di sini. Nah, ini saya jadikan sebagai area untuk SL-nya, boleh saja. Jadi yang penting ada dasarnya 173740. Ya, kira-kira di sini. Nah, kalau kita hitung berapa kira-kira? Kalau kita hitung dari sana,
ini 700 sekian, masih dalam tahap wajar. Jadi batasi maksimum 1000. Ya, terserah bagaimana kita bisa menahan tingkat kecemasan itu, karena merugikan sekian itu nanti kalau dalam kondisi terburuk, dalam kondisi yang berbalik betul. Ya, ini adalah bagian dari contoh risk management dan money management. Kemudian bisa recovery, misalkan recovery contoh tadi sudah kita sampaikan, batasan kerugian, modal sudah, lot sudah. Kemudian kita coba untuk bagaimana cara kita recovery. Recovery ini salah satu bagian untuk menyelamatkan atau meminimalkan tingkat kerugian. Nah, recovery ini ada banyak cara. Yang pertama bisa langsung dengan cut loss, ya, dengan cut loss. Yang kedua bisa dengan switching. Switching ini mengganti dari misalkan awalnya buy, kemudian ternyata turun, kita ganti dengan sell, ini di close. Namanya switching. Boleh di close, boleh dibiarkan, tidak masalah. Asalkan tidak sama lotnya. Kalau di close ini lotnya sama boleh 0,5, 0,5. Tapi kalau ini tidak di close, ini harus lebih besar, 1,0 atau 0,75. Karena kalau kita sama, nanti namanya ngunci, locking atau hedging. Saya tidak merekomendasikan untuk hedging atau locking. Karena ini berpotensi nanti pasti rugi dua-duanya. Ya, seolah memang melindungi kita tidak MC, tetapi omong kosong. Tetap pada ujungnya rugi nanti. Apalagi kita tidak bisa keluar dari zona itu. Maka lebih baik kalau tidak bisa, kita lakukan dengan cut loss lebih awal atau switching. Kalau switching ini harus banyak latihan. Kalau cut loss gampang, 500 pip cut loss atau 1000 pip cut loss. Berikutnya yang ketiga bisa dengan averaging. Ya, sekali lagi ini adalah bagian-bagian untuk meminimalkan kerugian, tetapi harus dengan latihan yang ekstra. Tanpa latihan ini sangat membahayakan. Averaging ini menambah, ya, menambah transaksi, menambah lot bisa. Jadi ada bagian ini namanya marti, nanti marti itu menambah lotnya. Misalkan buy, ya, buy 0,5, ini bisa ditambah lagi kalau misalkan turun, tambah lagi buy lagi 0,5. Turun lagi, tambah buy lagi 0,75 bahkan. Ini namanya averaging, menambah. Tetapi yang model-model begini harus banyak pengalaman. Ketika sudah turun jauh, yang paling jauh dari running harus di cut loss. Yang paling jauh dengan running di cut loss. Yang lotnya besar membahayakan harus segera diamankan. Oh, ini sangat susah sekali kalau kita tidak banyak belajar. Ya, rata-rata biasanya buy 0,5, ketika turun ini langsung sell 1,0. Ini juga tidak bisa menyelesaikan. Belum tentu nanti kembali turun. Dilihat nanti bagaimana peta candlenya atau bagaimana arahnya. Nanti kita bisa kombinasi dengan teknikal. Baru nanti kita bisa terapkan semuanya. Nah, contoh-contoh ini bagi yang baru bisa nanti chat ke saya, nanti akan saya kasih contoh bagaimana video-video ketika melakukan recovery, ya. Minimal ada gambaran saja, bukan harus ditiru seperti itu, karena kalau meniru nanti akan kacau. Ya, saya ini termasuk orang yang trader dengan high risk, ya. Dengan high risk ini saya jarang untuk pertontonkan, takutnya nanti diikuti tanpa keahlian, ini akan sangat berbahaya. Baik, untuk materinya saya kira cukup dulu untuk hari ini, malam hari ini, karena tadi sudah ada news, jadi kita banyak monitor di marketnya. Intinya yang penting ada gambaran untuk bagaimana menentukan lot, bagaimana membatasi kerugian. Nanti selanjutnya kita bahas materi teknikal yang akan kita kombinasi dengan risk management, money management, dan psikologi trading. Ya, kurang lebihnya mohon maaf untuk teman-teman pada malam hari ini. Saya cukupi dulu, ya. Saya tidak membuka komunikasi dulu. Masih ada hari esok, jangan lupa dan jangan khawatir, masih panjang, kita masih belajar di sana. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selalu profit dengan konsisten. Kalau kita pagi memberikan analisa, minimal kita lihat saja di sana bagaimana
hasilnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam dan assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat malam.